Bab 810. Palu Pemurnian. Sapi malas, keluarlah kamu. Tetua hitam berjalan menuju tumpukan biji tambang dan menendangnya ke belakang. Baru kemudian Erikin melihat ada seekor sapi tua berwarna abu-abu tergeletak di tanah dan tertidur. Namun sapi tua itu kurus, tulang rusuknya terlihat jelas, dan rambutnya kusam, seolah-olah sudah lama kelaparan. Ditendang oleh tetua hitam, sapi tua itu membuka matanya dengan linglung, mendengus, dan berdiri perlahan, tampak sedikit enggan. Kamu pemalas, tidak ada respon saat ada yang datang, bagaimana bisa menjaga gunung tambang ini? Tegur tetua hitam. Sapi tua menyipitkan mata ke tetua hitam, dan Erikin melihat sentuhan jijik di matanya, seolah mengatakan bahwa tidak ada siapapun di sini, jadi bagaimana mungkin bisa ada yang mencuri sesuatu? Sesepuh, apakah ini juga roh senjata? Erikin bereaksi dan bertanya. Untuk hidup bertahun-tahun di sekte Guzong ini, jelas tidak mungkin sapi sungguhan. Bukan roh senjata, tapi roh tambang, kata tetua putih. Semuanya punya roh, apalagi tempat dengan reiki yang kuat, lebih mudah melahirkan segala macam hal yang spiritual. Sapi tua ini lahir di sini sejak keberadaan sekte Wan Lian, dan mungkin sudah berumur lebih lama dari kita. Kata tetua hitam. Sesepuh sapi, halo. Erikin memberi hormat dengan sopan. Sapi tua ini sepertinya tidak menerimanya, mendengus, menggoyangkan ekornya dan berjalan ke samping dengan santai. Jangan diurusi lagi, dia ini sudah terlalu lama kelaparan dan temperamennya buruk. Tetua hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, kami membawamu ke gunung tambang untuk membuatmu merasakan energi campuran latihan ini. Metode pemurnian energi adalah palu pemurnian. Palu pemurnian. Hati Erikin bergerak sedikit. Kamu lihat baik-baik. Seperti yang dikatakannya, seluruh aura tetua hitam tiba-tiba meletus, dan sebuah reiki murni menyembur keluar dari tubuh, dan tetua hitam mengirimkan reiki ke depannya, dan terus mengulurkan tangan untuk menyentuh reiki. Di atas, itu seperti pemukulan dari seorang pandai besi. Bentuk reiki ini terus berubah, dan setelah beberapa tarikan napas, itu membentuk aura palu kecil. Palu kecil itu hanya panjangnya lebih dari setengah meter, dan bagian atasnya sangat gelap, dan kepala palu memancarkan kilau logam, yang terlihat cukup keras. Ini adalah palu pemurnian. Tetua hitam menghela napas dan melemparkan palu kecil itu ke Erikin. Erikin mengambilnya, dan seketika merasa tangannya menjadi berat dan hampir jatuh. Ia buru-buru mengeluarkan tenaganya dan meraih palu kecil di tangannya. Sesepuh, benda ini tidak terlihat seperti reiki, melainkan sebuah benda nyata. Erikin dapat merasakan bahan nyata dari palu kecil ini, terasa sangat ajaib. Ya, jika reiki dipadatkan ke tingkat tertentu, itu tidak akan bisa dipecahkan seolah sebagai bentuk nyatanya. Selain itu, palu pemurnian ini juga memiliki fungsi magis lainnya. Tetua putih mengangguk, mengulurkan tangan dan mengambil sepotong biji tambang. Cobalah untuk memukulnya dengan palu pemurnian itu. Erikin mengangguk, dan reiki dituangkan ke dalam palu pemurnian itu. Tiba-tiba palu hitam murni itu meledak menjadi cahaya hitam, dan kemudian Erikin memukulnya dengan menggunakan itu. Tiba-tiba biji keras itu tampak meleleh seperti es dan salju, dan kulit terluarnya langsung hancur, dan tak terhitung kotoran di dalamnya tersebar seperti abu terbang, hanya menyisakan inti yang jernih. Palu pemurnian ini dapat menghilangkan ketidakmurnian biji roh, hanya menyisakan esensinya. Erikin menarik napas dalam-dalam, agak kaget. Perlu diketahui bahwa senjata sakti itu langka, dan kendala terbesar selain materialnya sendiri adalah bagaimana cara memurnikan berbagai biji roh. Semakin tinggi kemurnian senjata sakti tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat alat pemurnian itu. Jika ada master pemurnian alat, dan semuanya punya palu pemurnian ini, akan lebih mudah membuat senjata sakti.
Jangan berpikir seolah itu mudah. Sampai sejauh mana kamu bisa menghaluskan batu pemurnian alat tergantung seberapa kuat palu pemurnian yang kamu buat. Kamu cobalah berikan batu ini kepada sapi malas itu. Tetua hitam menunjuk, dan Erikin melemparkan inti biji tambang roh itu ke sana. Sapi tua itu meraihnya dalam satu gigitan, menelannya dalam beberapa gigitan, dan tampak sangat senang. Jangan remehkan benda ini palu pemurnianku ini, 13 polanya sudah berhasil ditempa, jadi inti dari roh tambang itu murni, dan sapi tua itu suka memakannya. Cobalah memadatkan palu untuk dirimu sendiri. Tetua hitam berkata. Erikin mengangguk, juga sedikit semangat. Setelah menerima batu giok yang diserahkan tetua putih, kerohanian Erikin mengalir ke dalamnya, dan langsung memahami metode palu pemurnian. Cara yang sederhana adalah untuk memasukkan pola pemurnian dalam energi campuran latihan, auranya ditekan dan membuatnya menjadi bentuk palu. Dengan mengikuti cara tetua hitam, Erikin menggunakan energi campuran latihan dan ditempa sesuai dengan cara tersebut. Tetapi ketika dia baru saja menciptakan 2 pola pemurnian, energi campuran latihannya tiba-tiba berubah bentuk dan berubah menjadi palu yang gelap dan jelek. Ini, Erikin berkeringat sedikit. Kepala palu bengkok dan tak beraturan, bahkan badan palu lebih bengkok dan berubah bentuk. Dibandingkan dengan tetua hitam, benda yang dia buat ini seperti kotoran. Cobalah. Tetua putih melemparkan sepotong biji tambang ke Erikin. Erikin mengambilnya, dan mengikutinya, memukul dengan palu. Tapi kali ini, meskipun kulit terluar bijinya pecah, kotoran di dalamnya hanya keluar sedikit. Meskipun inti biji rohnya besar, teksturnya jelas lebih rendah dari yang tadi. Erikin melemparkannya ke sapi tua yang berada di sampingnya. Kali ini sapi tua itu melirik beberapa kali, dengan enggan menggigit, dan kemudian mata sapinya melotot seolah seperti ia telah memakan sesuatu yang paling tidak enak, lalu dia memuntahkannya. Setelah memuntahkannya, sapi tua itu menatap Erikin dengan jijik. Haha, sapi tua ini sudah terbiasa makan batu dengan kualitas terbaik, yang seperti itu dia tidak akan makan, tapi hal itu bisa juga digunakan untuk menilai tingkat kemurnian dari batumu itu. Tetua hitam tertawa di sampingnya. Pokoknya, ini adalah proses berlatih sampai menjadi sempurna, kamu harus berlatih dengan perlahan. Ketika sapi malas ini sudah ingin memakan hasil yang kamu buat, itu berarti kamu telah menguasai warisan kali ini. Mereka meninggalkan Erikin di sini, 2 tetua itu langsung pergi. Aku masih tidak percaya. Erikin juga menjadi lebih semangat, menghilangkan palu jelek dari kondensasi pertamanya. Erikin duduk bersila dan mulai mencoba lagi dan lagi. Tetua putih, lihat Erikin ini, berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk membuat 5 pola pemurnian. Kedua tetua tidak pergi jauh. Mereka berdiri di atas gunung di kejauhan, diam-diam memperhatikan Erikin. Erikin sangat berbakat, aku pikir itu akan memakan waktu sebulan. Tetua putih memelintir jenggotnya. Kondensasi pola pemurnian semakin akhir semakin sulit, jadi waktu awal yang diperlukan tidak banyak. 1 bulan saja, kamu melihatnya terlalu tinggi. Tetua hitam berkata dengan heran, jangan lupa, dalam sejarah Sekte Wan Lian, yang paling cepat untuk memadatkan 5 pola saja butuh waktu setengah bulan. Jika Erikin benar-benar bisa menyelesaikannya dalam 1 bulan, maka dia akan sebanding dengan jenius dari sejarah Sekte Wan Lian yang pernah ada. Kita harus tahu bahwa Sekte Wan Lian memiliki sejarah yang panjang, banyak karakter yang luar biasa, bahkan banyak juga yang langsung naik ke alam tingkat atas. Kalau begitu mari kita bertaruh, kata tetua putih. Oke, aku pikir Erikin akan memakan waktu setidaknya 1,5 bulan. Tetua hitam bersenandung. Faktanya, sangat jarang bila dapat berhasil dalam waktu secepat itu. Pokoknya, mari kita lihat beberapa hari lagi.
Setelah kedua tetua itu berkata, mereka duduk bersila dan mulai berlatih. Di tambang dalam itu, Erikin tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kedua tetua itu. Dia hanya berkonsentrasi pada memadatkan palu lagi, dan kemudian terus mengulangi prosesnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.